Kebayang nggak sih kalau sentakan kaki kodok yang udah mati ternyata bisa mengubah dunia? Kedengarannya aneh ya? Tapi yuk kita telusuri bareng-bareng gimana pengamatan unik ini justru jadi pemicu salah satu penemuan paling penting dalam sejarah manusia. Oke, kita mulai dari sini. Kita mundur dulu, jauh ke akhir abad ke-18. Di masa inilah, sebuah misteri yang, ya bisa dibilang agak aneh, yang melibatkan kaki kodok, jadi awal dari semuanya. Nah, tokoh utama kita yang pertama adalah seorang ilmuwan dari Italia, namanya Luigi Galvani. Dia ini, nih, yang nggak sengaja menemukan sebuah fenomena yang benar-benar bikin bingung orang-orang pada zaman itu. Jadi ceritanya waktu lagi meneliti kodok, Galvani lihat ada yang aneh. Kaki kodok yang udah dibedah itu tiba-tiba kejang sendiri. Gak cuma itu, kakinya juga gerak-gerak setiap ada petir. Dari situ, dia langsung kepikiran, wah ini pasti ada hubungannya sama listrik. Sesuatu yang waktu itu masih jadi misteri besar. Akhirnya, dia pun mengusulkan sebuah ide yang wah sensasional banget buat zamannya. Teorinya adalah, semua makhluk hidup, atau bahkan yang udah mati sekalipun, itu punya semacam cairan listrik di dalam tubuhnya sendiri. Dia menyebutnya listrik hewani. Jelas aja, teori listrik hewani ini langsung bikin heboh dunia ilmiah. Tapi, ya gitu, nggak semua orang langsung percaya. Banyak juga yang skeptis. Nah, disinilah muncul tokoh utama kita yang kedua, Alessandro Volta. Begitu dia dengar soal eksperimennya Galvani, dia langsung mikir, kayaknya bukan itu deh penyebabnya. Dia punya dugaan lain. Betul, Volta punya teori tandingan. Dan teorinya ini keren banget karena dia mengalihkan fokusnya, bukan ke kodoknya, tapi ke alat-alat logam yang dipakai Galvani waktu itu. Jadi disinilah debat besarnya dimulai. Tim Galvani bilang listriknya itu datang dari tubuh si kodok, sementara tim Volta yakin listriknya itu justru dihasilkan oleh dua logam berbeda yang menyentuh kodok itu, kodoknya cuma jadi perantara bukan sumbernya. Nah, untuk ngebuktiin kalau dia yang benar, Volta sadar dia harus melakukan sesuatu yang radikal. Dia harus bisa menciptakan listrik, tapi tanpa pakai hewan sama sekali. Bisa nggak ya? Dan ternyata, dorongan buat ngebuktihin teorinya inilah yang akhirnya menuntun Volta ke sebuah penemuan yang wow, bener-bener mengubah dunia selamanya. Inilah cikal bakal lahirnya baterai pertama. Dia bikin alat yang disebut tumpukan Volta. Konsepnya sebenarnya sederhana banget tapi revolusioner. Dia cuma menumpuk piringan logam seng, terus kain yang dibasahi air garam, lalu piringan logam tembaga. Tumpukan ini diulang-ulang terus. Kok bisa berhasil? Nah, kuncinya ada di sini. Listrik itu kan pada dasarnya cuma pergerakan partikel super kecil yang namanya elektron. Tumpukan buatan Volta ini berhasil menciptakan jalan tol khusus buat para elektron ini supaya bisa bergerak. Jadi gini cara kerjanya, logam yang beda itu punya keinginan yang beda buat lepasin atau narik elektron. Nah, kain yang basah karena air garam itu fungsinya kayak jembatan. Jembatan ini ngasih jalan buat elektron buat pindah dari satu logam ke logam lain. Dan voila, jadilah arus listrik yang terus-menerus. Tapi, pertanyaannya gimana cara dia tahu alatnya ini berfungsi? Ingat loh, zaman dulu itu belum ada yang namanya voltmeter atau alat ukur listrik modern. Jadi Volta harus super kreatif dan jujur aja caranya agak ekstrim. Gimana caranya? Dia menyentuhkan kabel dari alatnya itu ke tubuhnya sendiri, ke tangannya, lidahnya, bahkan sampai ke matanya. Gila kan? Ini benar-benar nunjukin dedikasi yang luar biasa demi sains. Dia merasakan sendiri sengatan listriknya buat buktiin alatnya itu beneran berfungsi. Dan usahanya nggak sia-sia. Penemuan Volta ini sukses besar, bahkan jadi fondasi untuk semua baterai dan alat elektronik yang kita pakai sampai sekarang. Tapi ceritanya belum selesai di sini. Justru, inilah bagian paling menarik dari persaingan mereka. Bertahun-tahun setelah perdebatan itu, perkembangan sains justru membuktikan kalau Galvani ternyata nggak sepenuhnya salah, dia juga ada benarnya. Yah, ternyata terbukti kalau makhluk hidup itu memang menghasilkan listriknya sendiri. Saraf kita, otot kita, semuanya bekerja pakai sinyal listrik. Konsep inilah yang sekarang kita kenal dengan nama bioelektrik. Jadi, dugaan awal Galvani tentang listrik hewani itu ternyata benar juga. Oke, jadi dari Volta kita dapat aliran listrik yang bisa dikendalikan, yang jadi dasar baterai. Sekarang, ayo kita lompat ke zaman modern. Kita lihat gimana prinsip aliran yang sama ini jadi tulang punggung sekaligus titik lemah dunia digital kita. Kalau dulu, kabel mengalirkan listrik. Hari ini, kabel-kabel itu nggak cuma bawa listrik, tapi juga informasi. Prinsip alirannya sama persis. Bedanya,
Sekarang kita bicara soal ribuan kilometer kabel bawah laut yang jadi penopang seluruh kehidupan digital kita. Masalahnya, kabel-kabel data super penting ini ternyata rentan banget. Kalau sampai ada satu aja yang putus, wah, dampaknya bisa luar biasa. Perdagangan online bisa langsung lumpuh, sistem perbankan bisa kacau, dan kerugian ekonominya bisa masif banget. Kita nggak lagi ngomongin kerugian kecil loh. Potensi kerugiannya itu bisa sampai miliaran rupiah hanya dari satu kabel yang putus. Ini yang bikin menjaga keutuhan kabel-kabel ini jadi krusial banget. Intinya begini, kabel yang sama yang memungkinkan Anda nonton tayangan ini sekarang adalah bagian dari infrastruktur yang seringkali nggak kelihatan tapi sangat vital. Dan melindunginya itu, ya, jadi tanggung jawab kita semua. Kalau dipikir-pikir lagi kan, semua ini berawal dari hal sepele, kedutan kaki kodok, dan rasa penasaran seorang ilmuwan. Ini bikin kita jadi bertanya-tanya ya, kira-kira pengamatan kecil apa di zaman sekarang yang suatu saat nanti bisa mengubah dunia masa depan? Sesuatu yang mungkin ada di depan mata kita, tapi belum kita sadari.